Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Pisan FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Pisan FX sambil kita menikmati hidangan berupa update informasi terbaru seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Kemudian juga seperti biasa teman-teman, mari kita setiap hari berdoa bersama memohon kepada Allah agar kita diberikan kesehatan, dan juga bagi kita atau keluarga kita atau sahabat kita mungkin bila ada di antara kita yang sedang kondisinya kurang sehat, semoga Allah segera memberikan kesembuhan, teman-teman. Kemudian bagi kita yang hari ini sedang berjuang mencari nafkah demi keluarga yang ada di rumah, baik di kantor-kantor, di pabrik-pabrik maupun di jalanan, sambil kita berjuang sesuai dengan profesi kita masing-masing, jangan pernah lupa teman-teman untuk senantiasa berdoa, memohon kepada Allah agar kita diberikan kemudahan di dalam mencari rezeki di buminya Allah ini, teman-teman. Oke teman-teman, ada seorang subscriber bertanya kepada saya tentang bagaimana kabar perkembangan Bitcoin tahun 2023 ini. Jadi kita untuk hari ini akan berbicara tentang Bitcoin, kita akan berbicara tentang informasi terbaru seputar Bitcoin, kemudian juga akan berbicara tentang potensi kenaikan harga dari Bitcoin, teman-teman. Kita akan lihat bahwa ada beberapa informasi menarik dari ini, misalkan dari media yang bernama Kontan.co.id. Di media ini dinyatakan bahwa Bitcoin punya potensi untuk bangkit pada bulan depan. Kalau kita melihat di sini alasannya adalah adanya pembahasan masalah Bitcoin ETF, teman-teman. Maka ada kalimat jika Bitcoin ETF disetujui oleh SEC, maka ini akan membuka pintu bagi harga Bitcoin untuk mengalami kenaikan harga, teman-teman. Kemudian juga ada informasi bahwa Michael Saylor, seorang konglomerat Bitcoin, ini sedang melakukan pembelian Bitcoin besar-besaran, melakukan akumulasi. Kemudian juga kalau kita lihat juga alasan beliau melakukan pembelian ini lagi-lagi didorong oleh persoalan akan adanya Bitcoin ETF, teman-teman. Jadi banyak yang berbicara tentang Bitcoin ETF di mana market itu bisa memperdagangkan Bitcoin tanpa harus memiliki Bitcoinnya, teman-teman. Ini seperti itu kalau kita bicara tentang Bitcoin ETF. Kemudian juga ada prediksi bahwa tahun ini 2023 harga akan mencapai 100.000 dolar Amerika Serikat. Lagi-lagi kita akan berbicara tentang ETF, teman-teman. Nah pertanyaannya, bagaimana pendapat saya pribadi? Kalau saya pribadi masih kurang yakin, teman-teman, dengan informasi ini, karena kita tahu bahwa media ini dikuasai oleh para konglomerat pemain Bitcoin, sehingga mereka akan menggoreng-goreng berita dan membuat para trader atau para pemain kecil ini kebanyakan akan terjebak dengan informasi ini. Kalau berbicara tentang kenaikan harga Bitcoin pada tahun 2023, saya masih belum optimis, tapi ini pendapat pribadi. Silakan teman-teman mungkin yang punya pendapat lain, silakan komen di kolom komentar. Saya lebih meyakini tentang adanya Bitcoin halving, teman-teman. Saya lebih meyakini bahwa harga Bitcoin itu akan naik pada saat Bitcoin halving. Jadi bukan karena berita-berita yang dituliskan oleh beberapa media. Karena kalau kita bicara pada April 2024 itu akan terjadi Bitcoin halving, teman-teman. Artinya akan ada kenaikan Bitcoin pada tahun depan, bukan tahun 2023. Jadi kalau kita bicara Bitcoin halving, teman-teman, kita akan berbicara tentang sejarah Bitcoin halving. Jadi salah satu alasan penguatan Bitcoin pada tahun 2023 itu bisa dikaitkan dengan Bitcoin halving karena pada saat itu penambangan akan dikurangi jumlah bloknya, teman-teman. Jadi setiap 4 tahun sekali itu Bitcoin dikurangi untuk penambangannya, sehingga penambangan Bitcoin akan sulit sekali. Pada saat itu, misalkan kita bicara sejarah Bitcoin halving, teman-teman, pada tanggal 28 November Bitcoin halving pertama tahun 2012, itu Bitcoin mengalami kenaikan 9.800%, teman-teman.
Kemudian pada saat Bitcoin halving kedua pada 9 Juli 2016, Bitcoin naik 3000%, dan pada Bitcoin halving ketiga 11 Mei 2020 naik menjadi 700-an persen teman-teman, dibanding all time high-nya. Jadi kalau kita melihat ini berarti pada April 2024 akan terjadi juga Bitcoin halving dan akan terjadi kenaikan, tapi kita tidak tahu berapa kenaikannya, apakah mencapai 9.800% seperti yang tertulis di sini, karena pada tahun 2012 ini pernah meledak sampai 9.800% teman-teman, atau lebih kecil seperti ini. Namun kita tidak tahu angka pastinya, tapi kalau misalkan terjadi sampai naik ribuan persen, itu sebuah pencapaian yang lumayan teman-teman. Kemudian ada pertanyaan bagaimana cara masuknya ke market teman-teman, karena kalau kita mau membeli Bitcoin otomatis harus tahu cara entry. Nah ini lagi-lagi pendapat pribadi, karena setiap trader ini memiliki indikator mereka masing-masing, memiliki kecenderungan. Misal ada yang memakai Bollinger Band, ada yang memakai Ichimoku. Kalau saya pribadi, saya memakai indikator sederhana, yaitu MA cross 50 sama 200 teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini teman-teman, untuk MA 50 ini masih memotong MA 200 teman-teman. Sebentar kita akan cek di sini. Long style visibility. Jadi MA 200 ini masih dead cross teman-teman Bitcoin. Jadi MA 50 ini masih memotong MA 200, sehingga menurut saya ini belum saatnya untuk masuk teman-teman, karena kita tidak tahu berapa kedalamannya. Hari ini memang Bitcoin masih di angka, kalau kita lihat di sini di angka 27.000 US dollar. Memang kelihatan naik teman-teman, tetapi kalau kita melihat secara teknikal ini masih berbahaya karena masih ada potensi penurunan, karena ini masih area dead cross teman-teman. Kita akan menunggu kapan masuknya, kita akan menunggu pada saat golden cross. Kalau saya pribadi akan menunggu momen seperti ini teman-teman. Pada saat MA 50 memotong MA 200 di time frame daily, pada saat itulah kita mencari momen untuk entry. Jadi kalau kembali lagi ke pertanyaan dari subscriber tadi, bagaimana kabar Bitcoin tahun 2023? Maka saya ingin nyatakan bahwa untuk tahun 2023 sebaiknya untuk hari ini jangan membeli, karena kita masih di area dead cross teman-teman. Jadi belum ada momen untuk masuk. Kemudian dengan adanya berita-berita positif akan terjadi kenaikan bulan depan dan lain sebagainya, saya secara pribadi kurang meyakini ini, karena kita tahu bahwa media ini bekerja sama dengan para konglomerat untuk menggoreng berita teman-teman. Saya lebih mempercayai angka dibandingkan berita teman-teman, karena kalau angka tidak pernah berbohong, tapi kalau berita terkadang tergantung siapa yang bikin berita teman-teman. Kalau angka dari dulu sampai sekarang 1 tambah 1 itu sama dengan 2, siapapun akan sepakat. Jadi Bitcoin halving, seperti kita akan bicara tentang angka, pada saat Bitcoin halving otomatis pada saat penambangan Bitcoin itu sangat sulit, dikurangi rantai bloknya dikurangi, sehingga akan terjadi kenaikan karena kelangkaan pasokan. Dan ini lagi-lagi bicara angka, sama dengan seperti kita berbicara tentang teknikal, ini juga bicara angka teman-teman. Tapi ini pendapat pribadi, silakan teman-teman melakukan investigasi secara mandiri, dan saya bukan seorang penasehat keuangan. Sekian dari saya, semoga bisa menambah literasi dan wawasan bagi kita semua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.